Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Muhammad Istiqlal. Kali ini kita akan mendiskusikan kelanjutan dari video yang terakhir kemarin tentang artikel ilmiah di jurnal. Hari ini, pada dalam video ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara atau panduan praktisnya untuk melakukan submit. Apa-apa saja yang harus diisi, apa-apa yang boleh tidak untuk diisi. Nah, silahkan simak video ini sampai lengkap. Cara yang pertama itu kalian harus buka dulu web jurnalnya, ya, web jurnalnya. Berikut akan saya tunjukkan caranya. Silahkan disimak. Oke, jadi langkah pertama itu kita cek jurnal yang kita tuju. Di sini adalah Journal of Nahdlatul Ulama Studies yang kita jadikan contoh, yang saya jadikan contoh dalam video ini. Alamatnya ini bisa tertera atau bisa dicek nanti di link deskripsi ya. Tuh, ini kita sudah menuju. Kemudian cara yang kedua, lakukan pendaftaran atau registrasi pada jurnal tersebut, ya. Lakukan pendaftaran pada jurnal tersebut agar kita memiliki akun untuk melakukan submit artikel pada jurnal tersebut. Nah, langkah kedua, kita melakukan registrasi terhadap jurnal yang akan kita tuju. Dengan cara klik di sini, di main menunya ada register, kita klik register. Oke, silakan isi profil kita dalam jurnal ini. Username, kita masukkan username, katakanlah saya menggunakan ID dari orang lain ya. Ini passwordnya. Nah, ini passwordnya. Ini usahakan password itu sama. Ya, paling tidak dalam jurnal itu username dan password kita itu sama. Di jurnal manapun ketika kita melakukan registrasi itu usahakan sama, sehingga tidak repot untuk mengingatnya. Nah, di sini first name, kalau kalian punya first name masukkan. Kalau nama kalian terdiri hanya dari satu suku kata, itu last name-nya juga diisikan suku kata yang sama. Tidak dipisah, Setia, last name-nya Wati tidak, tapi first name-nya Setiawati, last name-nya juga Setiawati. Ini kaitannya dengan identitas dari artikel kita nanti. Jadi ketika orang mensitasi artikel kita itu tepat sasarannya, tidak ke orang lain. Nah, emailnya ya, ini emailnya, ini masukkan. Gini. Ini email aktif ya, karena email ini akan digunakan terus untuk melakukan perbaikan atau berkorespondensi dengan editor, dewan editor. Oke, mohon maaf tadi lupa di sini. Affiliation ini meskipun tidak harus diisi, tapi silahkan diisi. Misalkan dari afiliasi kita, universitas mana, institut mana. Kalau di sini Man Setiawati itu saya dari sekolah Man 5 Tempel, misalkan Tempel. Ya, gendernya female. Kemudian confirm emailnya tadi, kita konfirmasikan emailnya sini. Kemudian URL ya, URL ini adalah profil kita, track record kita dalam dunia publikasi. Misalkan kita akan caranya ngecek biasanya diisikan oleh Google Scholar, akun Google Scholar. Ini saya isikan profil saya saja. Nah, ini adalah record kita. Record kita ini disitasi oleh berapa orang, tahun berapa itu terbit. Ini adalah resumenya. Nah, yang dikopikan ini, addressnya ini. Copy, masukkan ke sini. Itu URL. Pun ini penting karena meskipun tidak ditandai bintang ya, ini penting karena untuk memudahkan editor untuk menghubungi kita. Silahkan diisi, meskipun lewat email juga bisa, tapi biasanya dengan phone kan lebih fast respon. Mailing address, fax boleh dikosongi. Mailing address adalah alamat surat menyurat kita, country Indonesia. Bio statement ini preferensi kita ya dalam tulis menulis itu apa ya, statement kita itu apa, kita ahli di bidang ini atau seperti apa. Kemudian confirmation, working language, and register. Sekarang kita ke confirmation dulu. Kalau ini kalian centang, send me a confirmation email including my username and password. Ini menguntungkan kalian. Ya, menguntungkan kalian karena akan ada email masuk, username kalian ini, passwordnya ini.
Jadi suatu saat kalian lupa dengan username dan password, bisa kalian cek email untuk mengingat itu. Tapi resikonya adalah kalian belum bisa melakukan submission apabila kalian tidak login terlebih dahulu atau melakukan konfirmasi melalui email setelah nanti selesai registrasi. Kalau ini tidak dicentang, maka kalian tidak akan mendapat email konfirmasi dan akun kalian sudah bisa langsung digunakan. Itu saja bedanya. Kalau working language ini boleh diisi 2, boleh diisi salah satu. Register as, kalau kita bermaksud untuk menjadi penulis atau mengirimkan artikel, maka klik yang author. Able to submit items to the journal. Oke. Reviewer ini dikosongkan. Kalau kalian centang berarti kalian menawarkan diri untuk menjadi reviewer. Tapi ya belum tentu juga disetujui oleh Dewan Editor. Nanti akan di cross check kemudian akun profile kalian. Nah, sekarang kalau sudah kita klik register. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil melakukan registrasi, maka ini dashboard dari penulis. Oke, nomor 3, kita sudah berhasil membuat akun pada jurnal yang akan kita kirimkan artikel kita. Langkah selanjutnya adalah kita login menggunakan akun yang sudah kita buat. Oke, langkah yang ketiga itu kalian lakukan login. Setelah tadi selesai registrasi, silakan kalian login dengan akun tadi ya. Oke, sudah masuk. Di sini adalah dashboard kalian ya. Ada username-nya, Journal of Nahdlatul Ulama Studies, role kalian sebagai author, 0 aktif, 0 archive. 0 aktif ini adalah artikel yang masih dalam proses ya, atau baru saja dilakukan submisi. Kalau 0 archive ini ada 2 kemungkinan. Misalkan ada satu arsip ya. Satu arsip itu ada 2 kemungkinan. Yang satu itu terbit, yang 2 tidak terbit atau di reject. Yang keempat, setelah kalian berhasil login pada jurnal yang akan kita kirim artikel kita, silahkan kalian isikan informasi selengkap-lengkapnya tentang apa yang dibutuhkan atau form yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Berikut panduannya. Langkah yang keempat, kita melakukan new submission terhadap jurnal tersebut. Setelah kita klik ini, new submission. Nah, ini ada submission checklist. Ini step 1 ya, starting the submission. Ada submission checklist. Kita bisa baca terlebih dahulu. Ini adalah syarat-syarat artikel kita. Kalau memenuhi kita centang, kalau tidak memenuhi ya tidak kita centang. Hasil kalau tidak kita centang ya kita tidak bisa melanjutkan proses submission. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama adalah the submission has not been previously published nor is it before another journal for consideration or an explanation has been provided in comments to the editor. Jadi jurnal ini belum pernah dipublikasikan sama sekali, artikel kalian belum pernah dipublikasikan sama sekali, atau tidak disubmit di jurnal yang lain. Jadi di sini sampai proses selesai, di reject atau diterima. Kita centang. Kemudian yang kedua, the submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF or WordPerfect document file format. Artikel kita ini kan nanti masih akan banyak melalui proses yang panjang ya, akan direview, akan direvisi, akan diedit dan lain sebagainya, akan di layout, itu banyak. Maka artikelnya itu menggunakan format yang editable format ya, editable file yang bisa diedit. Jadi jangan menyematkan atau mengunggah file dalam bentuk PDF. Oke, kalau iya centang. Kemudian where available URLs for the references have been provided. Jadi URL dari referensi atau daftar pustaka itu disediakan apabila tersedia. Oke, centang. Nah, ini the text is single space, use 12-point font, employs italics rather than underlining. Ini adalah tata tulisnya ya, sudah memenuhi ini. Kemudian pastikan sudah sesuai dengan author guideline yang sudah ditentukan oleh jurnal ini. Kita centang. If submitting to a peer reviewed section of the journal, the instructions is in ensuring a blind review have been followed.
Jadi ini menggunakan blind review ya, menggunakan double blind review. Ini jadi penulis tidak tahu artikelnya direview oleh siapa, dan reviewer tidak tahu dia mereview artikel punya siapa. Jadi sama-sama tidak tahu. Ini menjaga profesional atau menjaga kualitas dari artikel. Oke, kita centang. Nah, ini journal privacy statement, bisa kalian baca. Kalau comments for the editor ini opsional. Kalau kalian ingin menyampaikan pesan khusus kepada editor, silahkan dituliskan di sini. Atau misalkan ingin menjelaskan keunggulan artikel kalian seperti apa, atau ingin membuat ringkasan saja, itu boleh. Atau ingin menyampaikan bahwa artikel ini digunakan sebagai syarat apa dan lain sebagainya, itu silahkan ditampilkan di sini. Kalau tidak juga tidak masalah. Kalau sudah save and continue, nah kita masuk ke step 2, uploading the submission. Di sini bisa kalian baca. Ya, ini ada langkah-langkahnya. Ya, kalau kalian bingung bisa kontak Ahmad Faidi for assistance atau untuk bantuannya. Nah, submission file ini kalian browse filenya di sini, kalian cari file kalian. Katakanlah saya akan mengirimkan, karena saya akan mengirimkan artikel ini ya, uji perbandingan 2 sampel. Sini, kemudian upload. Pastikan ini sudah diupload. Pastikan artikel ini sudah diklik upload. Jadi kalau belum, kalau kemudian kalian save and continue, maka artikel itu belum tersemat. Jadi belum masuk database dari jurnal tersebut. Kalau kalian sudah upload begini, filenya agak besar ini sepertinya, jadi agak menunggu. Kalau diupload nanti akan muncul informasi terkait file itu. Ya, akan muncul informasi terkait file tersebut. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai. Di sini ada keterangan submission file ya, file name-nya ini file name default dari jurnal itu, jurnal yang kita tuju. Original file name itu file nama file kita. File size-nya itu 3 MB. Nah, ini informasinya. Kalau sudah seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa artikel kita sudah masuk dalam database jurnal yang kita tuju. Kalau sudah, kita save and continue. Nah, di sini informasi ya, metadata. Ini tadi informasi tentang identitas kita. Nah, ini title-nya kita masukkan ya. Tadi filenya ini makalah mahasiswa saya gunakan untuk contoh saja, tapi tidak mempengaruhi apapun. Paste, kemudian abstrak ya, ini bukan abstrak, ini pengantar, tapi harusnya dimasukkan abstraknya. Ini hanya contoh saja. Sini kalian paste. Kemudian language-nya itu EN. Kalau kalian mau kode Indonesia, bisa klik di sini additional code. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu. Nah, di sini ini kita cari Indonesia HI. Nah, Indonesia ini IND ya. IND atau ID. Nah, ISO ID. Kalau pakai ISO 6392 kode itu pakai IND, kalau ISO 6391 pakai ID. Nah, bisa kalian tulis di sini, kita pakai ID. Oke, agencies, references, kita masukkan referensinya, daftar pustakanya. Saya contohkan di sini. Masukkan di sini. Kemudian kalau sudah selesai, bisa save and continue. Nah, informasi ini tentang add author ya. Add author ini dimaksudkan jika tulisan kita ditulis oleh lebih dari satu orang, maka silahkan klik add author, kemudian nanti bisa mengisikan identitas author kedua, author ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah, ini klik save and continue. Nah, di sini yang keempat adalah upload supplementary files. Itu kita dipersilahkan, diberi tempat untuk melakukan uploading jika ada file-file lampiran. Kalau tidak ada, langsung saja save and continue.
Nah, ini sudah selesai. Ini adalah resume-nya, konfirmasi step 5, confirming the submission. Ini kalau sudah sesuai, kita klik finish and submission. Finish submission. Oke. Nah, di sini ada acknowledgement-nya ya, atau keterangan, information, submission complete. Thank you for your interest in publishing with Journal of Nahdlatul Ulama Studies. Kalian bisa ngecek di active submission ini. Oke. Atau kalian bisa masuk ke user home, nanti bisa cek ini aktif 1 file kita ini. Statusnya awaiting assignment. Yang terakhir adalah setelah kita selesai melakukan submission pada jurnal yang kita tuju, langkah selanjutnya kita menghubungi Dewan Editor sesuai dengan kontak yang tertera pada jurnal tersebut. Supaya apa? Supaya Dewan Editor tahu, meskipun Dewan Editor juga mendapatkan notifikasi email dari jurnal ya setelah kita melakukan submission, tapi dengan melakukan hubungan atau berkorespondensi langsung via email langsung atau via telepon atau nomor telepon atau WhatsApp, itu bisa menjalin kedekatan dengan Dewan Editor. Tidak untuk supaya artikel kita cepat diterbitkan, tidak. Artinya supaya artikel kita mendapat perhatian saja untuk diproses lebih awal gitu. Nah, oke, kita sudah berhasil melakukan submission. Sekarang tugas kita adalah, ini saran ya, ini tidak harus dilakukan, tapi coba silahkan setelah selesai submission kita menghubungi Dewan Editor bahwa kita sudah selesai melakukan submission pada jurnal yang dimaksud, atau jurnal kalau ini Journal of Nahdlatul Ulama Studies ya. Caranya bagaimana? Kalian klik about ini, kemudian kalian cari kontaknya. Ini kontak. Nah, di sini ada 2 ya, ada Ilya Muhsin. Pak Ilya Muhsin itu emailnya ini, Pak Ahmad Faidi itu emailnya ini bawah. Ini penting, saran dan menurut saya juga penting juga, tapi tidak dilakukan pun juga tidak apa-apa. Mengapa kita perlu menghubungi editor? Supaya memberitahukan saja, lebih cepat memberitahukan kepada editor bahwa kita sudah melakukan submission. Dengan langkah menghubungi ini berarti kita memang serius untuk menulis dalam jurnal tersebut. Artikel kita memang benar-benar serius dan kita berharap agar artikel kita diterbitkan dalam jurnal tersebut. Itu maksud kita, menjadi secara langsung tersampaikan seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua, Dewan Editor itu menjadi ada hubungan ya, ada menjalin hubungan baik dengan Dewan Editor. Biasanya kalau setelah ini pengalaman ya, biasanya kalau ada artikel yang sudah baru saja masuk, kemudian ada penulis mengkonfirmasi langsung atau memberitahukan, berkorespondensi dengan Dewan Editor, itu biasanya Dewan Editor langsung menuju lokasi atau TKP untuk ngecek apakah sudah masuk atau belum, dan biasanya itu proses itu menjadi lebih, pemrosesan terhadap artikel kita menjadi lebih cepat ketimbang yang biasanya, karena biasanya Dewan Editor itu punya jadwal-jadwal khusus setiap hari saya ngecek jurnal untuk memantau artikel-artikel yang masuk. Tapi dengan melakukan korespondensi atau menghubungi Dewan Editor selesai melakukan submission, itu mungkin ya, setelah kita lakukan konfirmasi biasanya langsung masuk ke OJS untuk ngecek, oh ya sudah masuk. Berarti ada perhatian khusus terhadap artikel kita, meskipun itu juga tidak menjamin artikel kita pasti diterima, tapi ini menjadi mempercepat ya, cutting time, mempercepat waktu tunggu. Oke, gitu ya. Ini sudah, jadi itu penting menghubungi Dewan Editor. Oke, sudah 5 tadi sudah kita lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga artikel kalian bisa diterima dengan baik oleh jurnal yang kalian tuju. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.